bahasa Indonesia. Bersama, mari kita bersatu dalam doa untuk persatuan bangsa. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan, berharap, bersandar, dan percaya pada Tuhan. Kita ingin kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan, mari kita datang dalam doa. Untuk apapun juga, pintu terbuka untuk setiap doa kekasih Tuhan, asal Anda mau datang dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata Matius 18 ayat 19, dua orang sepakat di muka bumi, minta apa saja maka Bapa di surga akan memberikan. Oleh karena itu perlu ada suatu kebersamaan, ada perlu suatu kesatian, ada bergandengan tangan secara bersama-sama untuk kita berdoa. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman kekasih Tuhan, siapapun Anda, dari latar belakang gereja apapun, dari denominasi apapun juga, mari kita bersama-sama dalam suatu kesatian, dalam suatu kebersamaan di Indonesian United in Worship di PIK 2 tanggal 28 Oktober tahun 2023 ini. Indonesia merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi katakan shalom. Apa kabarnya jemaat Tuhan? Semua luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam penyembahan, kita mau memuji Tuhan. Saya mau nanya kabarnya dulu nih untuk jemaat yang di sebelah kiri saya. Apa kabarnya semuanya? Halo, puji Tuhan. Dan untuk yang di sebelah kanan saya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Haleluya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam puji penyembahan, saya undang pada hambanya untuk bersatu di dalam doa. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada sukacita? Amin. Amin. Saya undang dengan hormat bangkit berdiri, kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan pelihara kami dengan tidak ada satu kekurangan apapun Tuhan. Untuk penyertaan-Mu Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami ingin memulai ibadah ini, Tuhan Kau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Kami patahkan setiap roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah ini Bapa. Kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar nama-Mu saja yang bertata dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami juga bersatu hati untuk saudara seiman kami yang saat sekarang sedang dalam perjalanan. Tuhan pasti akan mengantarkan ke tempat ini. Dan begitu juga untuk jemaat-jemaat di tempat ini Bapa. Dalam setiap kerinduannya, Tuhan pasti akan memberkati kami Tuhan. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap beban berat. Karena hanya kepada Engkau sajalah Tuhan. Ada kekuatan, ada penghiburan, ada sukacita, bahkan ada mujizat Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap teman-teman pelayanan yang terlibat,
Tuhan juga pasti akan memberkati hal yang sama Tuhan. Pengurapan yang selalu baru dari Engkau ya Tuhan. Bukan karena kuat dan hebatnya kami berada di sini Tuhan. Tapi semua karena kasih anugerah-Mu dan hanya buat kemurahan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Saudara Revi Alim Bapak. Biar Engkau Tuhan pakai Tuhan di masa mudanya ini Bapak. Tuhan pasti akan memberikan terobosan-terobosan dalam setiap pelayanannya. Tuhan pasti memakai lebih heran dan lebih dahsyat lagi Tuhan. Dan semua demi hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami alaskan doa ini dan kami buka ibadah ini Bapak. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, semua siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Haleluya. Come on, lebih semangat jemaat Tuhan. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna semuanya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah anak-Mu. Aku karya indah-Mu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku serupa gambaran-Mu. Aku karya indah-Mu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku serupa gambaran-Mu. Biarlah musik menyembah. Bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Yes Tuhan, karena kami tahu kami adalah ciptaan-Mu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, masih semangat menyembah nama Tuhan semuanya. Haleluya, let's go.
lagi ditemukan. Sama-sama kita mengatakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memberikan sambanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ya benar Tuhan, sebab Kau Raja yang mulia satu-satunya. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau Tuhan, agung dan perkasa, sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yes Tuhan, sebab Kau begitu mulia bagi setiap kami. Dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, sumber kemenanganku, layak berkuasa,
bintang sambanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Ada sukacita di tempat ini, amin. Ada sukacita di tempat ini, amin. Haleluya, berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini sama-sama kita mau siapkan setiap persembahan kita. Karena kita tahu bahwa memberi menjadi suatu bentuk ketaatan kita akan firman Tuhan, amin. Bukan diukur dari besar kecil nominal yang kita berikan, tetapi bagaimana berbicara tentang kerelaan hati kita untuk memberi. Karena semua yang kita miliki pun itu milik Tuhan, baik tubuh kita, waktu dan juga harta yang kita punya semuanya berasal daripada Tuhan. Dan pasti kita tahu bahwa setiap usaha kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena ketika kita memberi, kita menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan kita juga mengasihi Tuhan. Seperti ada tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita memberi dengan kerelaan hati kita karena kita tahu Tuhan mengasihi kita dan kita juga mengasihi Tuhan. Dan selamat memberi dengan sukacita, saya undang hambanya untuk membawa kita dalam doa persembahan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita akan memberi persembahan, sudah dapat amplop semua ya. Kita angkat amplop persembahan kita akan berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Bapa yang baik. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, kami sungguh percaya bahwa penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Walaupun begitu banyak tantangan masalah yang kami harus hadapi Tuhan, kami sungguh percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, yang lebih besar dari masalah kami, lebih besar dari pergumulan hidup kami Tuhan. Pagi ini kami bersyukur lewat pujian penyembahan. Biar semuanya ini Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu sebagai rasa syukur kami karena Engkau terlalu baik buat kehidupan ini Tuhan. Hamba-Mu yang Kau persiapkan pagi ini, biar Kau urapi dengan urapan yang baru. Biar firman disampaikan, kami semua diberkati. Kini tiba saatnya kami akan memberi persembahan Tuhan. Biar Engkau melihat tangan-tangan yang sudah siap untuk memberi. Biar Kau berkati, membalas berkat berlimpah-limpah kali ganda. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu Tuhan, biar Kau buat berhasil. Kami siap memberi, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Victorious People saat ini berbicara jiwa yang tenang. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Keselamatan Anda dan saya, tidak ada tawaran yang lain. Kita sebagai anak-anak kekasih Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, hanya pada Yesus saja hati kita harus melekat. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah sangat amat dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bahkan 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa, tentunya bersukacita dalam Tuhan, supaya kita tetap dapat berdoa. Akhirnya kita closing dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukurlah senantiasa di dalam segala sesuatu, senang, susah, duka sekalipun, anak-anak Tuhan harus dapat bersyukur. Di balik ucapan syukur, berkat Tuhan terbuka dengan luar biasa ajaib. Tuhan Yesus memberkati.
Kami datang dengan hati yang bersyukur, datang sembah Engkau Tuhan. Engkau pusat segala-galanya dalam kehidupan kami. You're the center of it all, you're the center of my life. Terima kasih Tuhan. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. The center of it all. You're the center of it all. You're the center of my life, Lord. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, one more time. Jesus, be the center of my life. You're the center, Lord. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, always been, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Hanya Engkau satu-satunya. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Segala-galanya Tuhan. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From
Pusat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sembah Yesus yang luar biasa. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Engkau hadir Tuhan dalam hidup kami. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu Tuhan. Kau buktikan Engkau setia. Dan kami angkat tinggi tangan kami, tanda kami berserah. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Kau setia. Engkau setia Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Engkau hadir Tuhan di dalam setiap langkah kami. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never
never leaves me, and you'll never forsake me. All your presence never leave me, and you'll never forsake me. All your presence never leaves me, and you'll never forsake. All your presence never leaves me, and you'll never forsake me. All your presence never leaves me, and you'll never forsake me. All your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence, saya undang hambanya, never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya kepada pagi hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Inilah anugerah, berkat, kasih dari Tuhan yang membuat kami bisa hadir hari ini. Dan Tuhan, hari ini kami rindu untuk lebih lagi belajar dari Tuhan, mengenal isi hati Tuhan. Maka itu Tuhan, hari ini kami minta, biarlah Engkau yang sungguh-sungguh jamah setiap dari kami lewat firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini, agar semua yang keluar dari mulutnya, hatinya, pikirannya, bisa berasakan daripada Tuhan, dan menjadi blessing bagi setiap dari kami. Persiapkan hati kami Tuhan, agar setiap benih firman ini dapat sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah. Tuhan Yesus, kami minta biar Engkau yang ajar kami. Karena kami mau duduk di bawah kaki-Mu dan sungguh-sungguh mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar kebenaran, kita sama-sama katakan, amin. Yuk kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Thank you, Praise and Worship Team. Shalom Bapak Ibu semuanya. Silakan dipersilakan buat duduk. Shalom semuanya, senang banget hari ini bisa bergabung dengan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kehormatan besar lagi-lagi bisa bergabung bersama keluarga besar GBI Viva Apartemen Robinson. Dan aku pertama-tama mau ucapin kepada setiap leaders, pemimpin yang udah kasih kepercayaan kesempatan hari ini. Thank you untuk senior pastor kita juga, ya Pak Abraham, Pak Abraham Konrad Supit, thank you so much untuk kepercayaannya. Senang banget hari ini ada di sini. Dan aku percaya hari ini Tuhan pasti menyediakan firman yang sangat amat luar biasa, yang tentunya akan menjadi blessing bagi setiap dari kita. Amin. Nah, hari ini kita akan bahas firman Tuhan dengan judul Jiwa yang Tenang. Coba semua katakan jiwa yang tenang. Bapak Ibu teman-teman, di dalam hidup kita siapa yang pengen punya ketenangan? Boleh lihat tangan-tangannya? Aku percaya setiap dari kita pasti pengen punya ketenangan, betul? Di dalam pekerjaan pasti pengen punya ketenangan. Ketika kita mungkin menjalani hubungan dengan keluarga, pasti pengen punya ketenangan. Ketika sekolah atau kuliah, kita pasti pengen punya ketenangan juga. Aku percaya setiap dari kita pasti pengen tenang. Siapa di sini yang pengennya khawatir terus? Ada? Nggak ada ya. Kita nggak mau khawatir, kita nggak mau takut, kita pengennya punya ketenangan. Dan ketahuilah ketenangan itu nggak dimulai oleh keadaan, tapi ditentukan oleh pengenalan. Ketika kita sungguh-sungguh kenal siapa Tuhan kita, di situ kita akan sungguh-sungguh punya yang namanya ketenangan di dalam hidup. Maka itu hari ini kita belajar dari Mazmur 62. Gimana sih caranya kita bisa memiliki jiwa yang tenang? Setidaknya ada 4 hal yang bisa kita catat. Dan aku pengen ajak setiap dari kita mencatat ya Bapak Ibu teman-teman ya. Karena aku percaya kalau kita mencatat, kita bisa lebih ingat dan nantinya kita bisa lebih terapkan di dalam hidup kita. Amin. Oke, poin yang pertama yang bisa kita catat supaya kita bisa tenang. Kita harus ingat atau sadar bahwa ketenangan hanya dari Tuhan. Pada Mazmur 62
ayat 2-3 dikatakan bahwa hanya dekat Tuhan aku tenang. Hanya daripadanya lah keselamatanku. Hanya Tuhan gunung batuku dan dialah keselamatanku. Perhatikan baik-baik, dua kalimat ini dimulai dengan kata hanya. Kalau misalnya hanya artinya bukan salah satu dari banyak. Kalau hanya berarti satu-satunya, tidak ada yang lain. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang kuberikan padamu beda dengan yang dunia tawarkan kepadamu. Karena ternyata kalau pengen punya ketenangan sejati, asalnya cuma dari Tuhan, gak bisa dari tempat lain. Kadang-kadang kesalahan kita dalam hidup adalah kita berusaha punya ketenangan, kekuatan dalam hidup dari diri sendiri. Tapi siapa di sini yang tahu kepintaran kita, kekuatan kita sangat terbatas. Betul? Benar ya? Banyak hal yang akhirnya kita juga gak ngerti gimana cara kelarinnya. Nggak usah jauh-jauh masalah hidup. Yang dulu sekolah misalnya. Pernah nggak baca buku biologi tapi kita nggak ngerti setelah baca? Ada? Banyak kayak gitu kan? Baca buku fisika nggak ngerti gitu kan? Ketika ujian berdoa aja. Semoga A, B, C, cap, cip, cup bener kan gitu ya. Kepintaran kita terbatas. Kekuatan kita juga terbatas. Makanya kalau di dalam hidup mau mengandalkan seorang pribadi, andalkanlah Tuhan dan bukan diri sendiri. Dan juga kadang-kadang kesalahan kita apa? Mungkin ketika kita berdoa kepada Tuhan belum dijawab, kadang-kadang kesalahan kita suka cari jalan alternatif. Datang ke dukun. Bener loh, ya jangan ketawa, ini beneran ada loh. Orang-orang yang Kristen, gereja, tapi datangnya cari roh-roh gelap untuk membantu. Ada. Mama saya punya seorang teman, waktu itu keluarganya sakit. Gara-gara keluarganya sakit gak sembuh-sembuh, datangnya kemana? Ke dukun, ke roh jahat. Dia datang ke dukun, dukunnya bilang, kamu cari kepala sapi, gitu katanya. Dia beneran penggal kepala sapi, dibawa. Dibikin ramuan, ramuannya diminum. Abis diminum, beneran keluarganya sembuh. Tapi berapa tahun kemudian ada manifestasi roh jahat, akhirnya didoain, muntah-muntah keluar paku. Terus sorry, ini beneran ada. Ada juga aku punya seorang teman. Dulu supaya bisnisnya lancar, kan orang sales gitu dulu ya. Supaya lancar dia kerjanya, dia pasang susuk. Beneran ada. Dan apa yang terjadi? Ketika didoain pendeta, manifestasi berjam-jam mental 3 meter. Terus story, teman saya sendiri, dia cerita. Baru akhirnya dia bertobat, sungguh-sungguh andalinya Tuhan, gak ke roh jahat lagi. Roh jahat mungkin awalnya kesannya bisa nolong kita, tapi dia gak beneran sayang kita. Roh jahat nolong kita, pasti ada sesuatu yang mau dia ambil dari kita. Makanya kita harus hati-hati sekali di dalam kehidupan kita. Kalau mau cari pertolongan, jangan ke roh jahat. Tapi datanglah kepada Tuhan. Dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Ada amin? Dan juga kadang-kadang mungkin kesalahan kita apa? Kita bukan cuma ngandalin Tuhannya Tuhan Yesus. Tapi kita kadang-kadang suka andalinya dewanya dewa-dewa lain juga. Ini ada kisah nyata juga. Ada waktu itu seorang supir taksi kan. Bawa taksi, datang nih penumpang. Penumpang masuk, kaget penumpangnya. Karena di mobil taksinya ada kalung salib, ada foto Bunda Maria, ada patung Budanya kecil, ada tulisan Arabnya dari kepercayaan sebelah gitu ya. Terus dia nanya, Pak, jadi Bapak ini sebenarnya kepercayaan apa? Dia bilang gini, ya doa ke semuanya, lihat aja ntar yang jawab yang mana. Gitu katanya. Kadang-kadang kita juga kayak gitu kan. Kita berpikir ya udah kalau Tuhan Yesus nggak jawab kita cari yang lain. Jangan kayak gitu. Di dalam hidup kita kalau mau berharap hanya ke Tuhan Yesus. Jangan ke dewa-dewa lain juga. Tuhan itu nggak tertarik menjadi salah satu dari banyak pilihan. Tuhan cuma tertariknya jadi satu-satunya di dalam hidup kita. Lagi pula Tuhan Yesus dia bukan cuma mau jadi satu-satunya. Melainkan dia beneran adalah satu-satunya. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahasa Inggrisnya, I am the way, the truth, and the life. Bukan a way, a truth, a life. Tapi the way, the truth, the life. Artinya satu-satunya. Kalau kita mau cari keselamatan, pengharapan, pertolongan, cuma Tuhan Yesus sumbernya. Maka itu hari ini, teman-teman semuanya, jangan lupa banyak doa. Lebih baik kebanyakan doa ke Tuhan Yesus daripada kekurangan doa. Karena kalau kita jarang doa,
Dalam kata lain, kita lagi nunjukin bahwa kita nggak sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus. Tapi orang yang banyak doa, artinya dia lagi mengatakan, Tuhan, aku nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Makanya aku akan berseru kepadamu dan mengandalkan Engkau di dalam hidupku. Bagaimana dengan kita? Sehari-hari udah banyak doa belum? Coba lihat kiri kanannya, tanya, udah banyak doa belum lu gitu? Di dalam kehidupan kita, marilah sungguh-sungguh andalin Tuhan. Karena dialah yang paling kita butuhkan di dalam hidup kita. Ada amin? Itu yang pertama ya Bapak Ibu teman-teman. Yang kedua yang bisa kita pelajari di dalam hidup kita. Untuk kita bisa punya ketenangan adalah kita harus berdiri tidak goyah. Berdiri dengan tidak goyah. Kita lihat yuk ayatnya. Pada Mazmur 62 ayatnya yang ketiga dan ayat 9 ada satu kalimat yang diulang nih sampai 2 kali. Di mana dikatakan Tuhan adalah kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Di Mazmur 62 sampai dibilangnya 2 kali. Aku tidak akan goyah. Tidak goyah artinya apa? Bangunannya udah dibangun, udah berdiri. Tapi ketika ada badai, bangunannya tetap dengan kokoh. Itu arti tidak goyah. Nah banyak orang permasalahannya hari ini, mereka berdirinya goyah, bukan tidak goyah. Banyak yang awalnya ikut Tuhan, tapi nggak bertahan. Akhirnya berhenti atau mungkin akhirnya KO, putus asa, menyerah di tengah jalan. Nah jangan sampai kita seperti itu. Marilah kita menjadi orang-orang yang tidak goyah. Artinya sekali berdiri, tetap berdiri hingga akhir. Nah apa sih yang seringkali bikin kita manusia goyah? Yang pertama adalah masalah. Kadang-kadang masalah yang bikin kita goyah. Kalau kita lihat Alkitab contohnya ada kisah namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu itu Sadrak, Mesak, Abednego mereka lagi ikut Tuhan. Benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Meskipun bangsa tempat mereka tinggal waktu itu, kerajaan Babel, nggak kenal Tuhan. Mereka tetap setia sama Tuhan. Dan di tengah itu semua, Raja Nebukadnezar, raja yang berkuasa waktu itu bilang gini, Sadrak, Mesak, Abednego, sembah patung emasku ini. Gara-gara awalnya raja udah perintahin semua orang sembah patung emas. Semua orang udah nyembah patung emas raja. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego nggak mau. Waktu itu kan ada ya orang-orang Yahudi lainnya. Orang-orang yang percaya Tuhan lainnya. Tapi ketika disuruh nyembah patung emas, mereka ikut-ikutan nyembah patung emasnya. Tapi kalau Sadrak, Mesak, Abednego nggak goyah mereka. Nggak mau ikut-ikutan. Raja jadi marah. Raja bilang, kalian sembah kalau nggak aku masukin ke perapian. Tapi di tengah itu semua, Sadrak, Mesak, Abednego bilang gini. Raja, kami percaya Tuhan kami bisa selamatkan kami. Tapi bahkan jika Tuhan kami gak menyelamatkan kami dari api itu, kami tetap gak akan sembah patung tersebut. Wow. Mereka tidak goyah Bapak Ibu teman-teman. Meskipun ada masalah, ada resikonya, ada bahayanya, mereka tetap maunya setia sama Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu Tuhan yang mereka sembah layak buat disembah. Singkat cerita, beneran masuk ke dalam api. Tapi apa yang terjadi? Ketika masuk ke dalam api, mereka gak terbakar. Tiba-tiba ada pribadi keempat. Ada malaikat Tuhan yang datang melindungi mereka. Raja Nebukadnezar sampai kucek-kucek mata, dia buka lagi loh. Tadi kan cuma 3 kan? Kok jadi 4? Di sanalah dia lihat Tuhan yang disembah Sadrak, Mesak, Abednego beneran hidup dan mampu menolong. Nah sama halnya dalam hidup kita. Siapa di sini yang punya masalah dalam hidupnya? Punya masalah? Banyak ya di antara kita punya masalah. Kadang-kadang itu bikin kita jadi goyah. Tapi hari ini Tuhan mau ajakin kita jangan goyah kayak mereka. Jangan ikut Tuhan cuman ketika keadaan lagi enak. Tapi bahkan ketika keadaan gak enak, kita tetap percaya Tuhan mampu menolong kita. Karena ada orang-orang yang cuma mau bersyukur sama Tuhan ketika enak. Ketika ada masalah, mulai berpikir, udahlah gue ninggalin Tuhan aja lah. Udahlah ngapain gue ke gereja lagi. Udahlah ngapain gue doa lagi. Ada juga yang kayak gitu. Jangan sampai kita kayak gitu. Contoh ya, kita lihat kisah dari Ayub waktu itu. Ayub waktu itu kita tahu ya kaya raya. Hidupnya enak banget, ternaknya banyak. Hamba-hambanya banyak. Tapi apa yang terjadi? Waktu itu Ayub, dia ini kehilangan segalanya. Iblis mau mengacaukan hidupnya dan Tuhan kasih izin karena Tuhan punya rencana. Singkat cerita iblis mengadakan kekacauan, hamba-hambanya hilang, anak-anaknya meninggal, ternaknya habis, menderita dia. Dan juga ada penyakit pada kulitnya, penyakit borok waktu itu. Dan di tengah itu semua istrinya bilang gini, apakah engkau masih mau bertekun di dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhanmu dan matilah engkau.
Di sini suami istri nggak ada yang kayak gini kan? Nggak ada, di gereja lain, di sini nggak ada ya, baik-baik semua di sini ya. Nah waktu itu ketika digituin, Ayub jawab apa? Ayub bilang, engkau berbicara seperti wanita gila. Apakah engkau mau menerima yang baik dari Tuhan tapi nggak mau terima apa yang buruk? Ketika istrinya goyah, Ayub tidak goyah. Ketika istrinya dia cuma mau menikmati keadaan enak. Ketika keadaan gak enak dia malah mengumpat Tuhan. Kalau Ayub mau keadaan enak gak enak dia tetap setia sama Tuhan. Gak goyah. Nah seharusnya begitu pula dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu teman-teman, masalah sewaktu-waktu bakal muncul. Mau pendeta pun masalah bakal ada sewaktu-waktu. Nah tapi ketika masalah itu datang, pertanyaannya bagaimana kita memutuskan untuk menjalani hidup kita? Percaya sama keadaan kita atau tetap percaya sama pengenalan akan Tuhan kita yang setia di dalam hidup kita? Marilah kita contoh Ayub, contoh Sadrak, Mesak, Abednego. Ikut Tuhan bukan jika, tapi bahkan jika. Bukan Tuhan jika engkau memberkati pekerjaanku, keuanganku, kesehatanku, aku ikut engkau. Bukan. Tapi kita jadi orang yang bahkan jika. Tuhan, bahkan jika aku punya masalah, punya tantangan, kehilangan uang, aku tetap ikut engkau. Itu baru pengikut Tuhan yang sejati. Yuk kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi kadang-kadang mungkin kita goyah karena masalah. Atau mungkin kadang-kadang kita goyah karena hal lain. Mungkin kita goyah karena perkataan orang lain. Kita mau lihat kisah dalam Alkitab waktu itu. Ada seorang bernama Yairus. Yairus ini punya seorang anak dan anaknya lagi sakit parah waktu itu. Jadi dia datang ke Tuhan Yesus. Yesus tolong sembuhkan anakku. Dan singkat cerita Yesus mau. Yesus ikutin tuh Yairus perjalanan ke rumahnya. Tapi di tengah jalan ternyata ada seorang wanita yang sakit pendarahan. Tuhan Yesus sembuhin dulu, ngobrol dulu nih sama wanita ini. Baru lanjutin perjalanan. Tapi tiba-tiba ada orang datang mengatakan seperti ini. Yairus, anakmu sudah meninggal. Buat apa nyusahin guru lagi? Bisa bayangin Bapak Ibu, punya anak sakit, anaknya udah meninggal. Rasanya apa sih? Sedih, sakit. Pasti sebuah rasa emosional yang gak tertahankan, bener ya? Tapi di tengah itu semua, ketika Yairus mungkin mulai goyah, Tuhan Yesus mengatakan, jangan hiraukan mereka, percaya saja. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus nyampe, Tuhan Yesus lakukan mukjizat, anak yang mati itu bangkit kembali. Yairus mengharapkan mukjizat kesembuhan, Tuhan Yesus menyediakan mukjizat yang lebih baik, mukjizat kebangkitan. Nah sama halnya dalam kehidupan setiap dari kita Bapak Ibu teman-teman. Kadang-kadang akan ada orang-orang yang secara sadar gak sadar mereka berusaha membunuh iman kita dengan perkataan mereka. Pernah mengalami juga Bapak Ibu? Mungkin kita merasa ada arahan dari Tuhan, panggilan dari Tuhan. Tapi habis itu ada orang-orang yang mengatakan, kayaknya gak mungkin deh. Kayaknya gak akan bisa bro. Kayaknya udah game over deh. Pernah mengalami yang kayak gitu Bapak Ibu? Saya yakin setiap dari kita pasti pernah mengalami juga. Tapi hari ini aku pengen ingetin, kalau misalnya Tuhan yang arahin, percayanya sama perkataan Tuhan dan bukan percaya sama perkataan manusia. Mereka gak ngerti kenapa. Karena bukan mereka yang kasih janjinya, Tuhan yang kasih janjinya. Karena Tuhan yang kasih janjinya, percayanya perkataan Tuhannya dan bukan perkataan orang lain. Aku mungkin pernah cerita juga ya ke Bapak Ibu teman-teman, bagaimana dulu ketika aku ambil keputusan untuk jadi pengkhotbah, papaku gak setuju. Ketika aku ambil keputusan buat tulis buku rohani, papaku gak setuju. Kata papaku, kamu bikin kayak gitu, siapa yang mau baca? Kamu mau khotbah, siapa yang mau denger? Gitu kata papaku. Papaku gak percaya dan itu bikin aku sedih banget waktu itu. Bikin aku ragu juga, iya ya, bener juga ya, kayaknya gak bisa ya. Ada berasa kayak gitu. Tapi aku ingetin diriku kembali, yang kasih janji kan Tuhan. Tuhan kok yang bilang bahwa aku akan jadi pengkhotbah. Aku yang akan menulis buku, Tuhan kok yang kasih arahannya. Ya udah, kalau Tuhan yang suruh, aku lakuin. Dan akhirnya hari ini aku bisa berdiri di sini, khotbah ke Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi sama dalam kehidupan Bapak Ibu teman-teman, aku gak tahu Tuhan lagi kasih arahan apa. Tapi kalau Tuhan udah kasih arahannya, ayo kita dengerin Tuhan. Dan jangan biarin suara pembunuh iman itu menghentikan kita. Dan kadang-kadang apalagi yang menggoyahkan kita, kadang-kadang yang menggoyahkan kita bisa juga selain mungkin masalah atau mungkin kadang-kadang perkataan orang lain, kadang-kadang bisa juga pengertian kita sendiri. Karena kadang-kadang Tuhan minta kita melakukan sesuatu yang gak sesuai logika. Contoh waktu itu
Tuhan kasih perintah ke Abraham. Abraham, korbanin anak kamu. Masuk logika gak Bapak Ibu? Gak masuk ya kan. Abraham waktu itu nunggu kelahiran anaknya Ishak berapa tahun? Ada yang ingat? 25 tahun loh. Dapat janji dari Tuhan bakal punya anak, nunggunya 25 tahun. Sebentar atau lama? Lama. Akhirnya dapat anak namanya Ishak. Dan di tengah itu semua tiba-tiba Tuhan bilang korbanin anak kamu. Gak mudah bagi Abraham. Tapi di tengah itu semua Abraham percaya. Akhirnya dia bawa Ishak waktu itu ke atas gunung. Dia ikat si Ishak. Dia taruh tuh kayu-kayu bakar. Dia angkat belatinya. Udah siap mau mempersembahkan Ishak. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bilang tunggu. Kamu udah menunjukkan imanmu dan ketaatanmu. Gak usah korbanin Ishak. Aku udah sediain korban yang lain. Tapi di sana bisa dibilang Abraham lulus ujiannya. Meskipun gak masuk logika, dia mau taat. Nah sama halnya dalam hidup kita. Kadang-kadang yang membuat kita mungkin tergoyahkan atau gak mau taat sama Tuhan adalah pengertian kita sendiri. Kadang-kadang kita berpikir pengertianku lebih benar dari Tuhan. Padahal hari ini Tuhan pengen ajarin kita bahwa Tuhan pengertiannya lebih besar dari kita. Aku pernah khotbah di sebuah gereja waktu itu. Dan setelah khotbah aku ngobrol sama koordinatornya. Ketika lagi ngobrol, koordinatornya cerita bahwa dia punya 8 anak asuh. Ada berapa? 8. Bapak Ibu saya mau nanya, punya anak kandung aja 1, biayainnya gampang atau susah? Susah. Ini 8. Bukan anak sendiri loh. Anak orang lain. Gak tahu bapak mamanya siapa. Tapi dia mau asuh mereka. Kata dia, gara-gara Tuhan yang suruh aku. Dia bilang pas aku kecil sampai sekarang sebenarnya gak pernah sekalipun punya mimpi, punya 8 anak asuh. Gak pernah punya rencana kayak gitu. Tapi pada suatu hari Tuhan yang taruh bebannya. Masuk akal gak? Enggak. Dia bukan pengusaha konglomerat, enggak. Karyawan di sebuah perusahaan biasa. Tapi di sana ketika Tuhan yang suruh, meskipun secara hitung-hitungan gimana mau biayainnya gak masuk akal, dia taat aja. Dia akhirnya sampai hari ini punya 8 anak asuh. Dia bilang semuanya kebutuhannya tercukupi. Edukasi dapat, sekolah, makanan dapat, tempat tinggal aman. Ternyata Tuhan yang provide. Ada aja orang-orang yang tiba-tiba kasih berkat, cukup uangnya untuk biayain 8 anak asuh itu. And this is a true story Bapak Ibu. Ketika Tuhan yang nyuruh meskipun gak make sense. Tuhan pasti punya rencana dan Tuhan yang akan mampukan. Sama di dalam hidup kita. Jadi maka itu apapun yang terjadi jangan sampai goyah. Coba kita tepuk pundak teman di sebelah kanan kita bilang bro jangan goyah bro. Ya itu poin yang kedua. Jangan tergoyahkan. Yang ketiga yang bisa kita pelajari hari ini. Yang ketiga kunci supaya kita bisa memiliki kehidupan yang tenang adalah jangan letakkan pengharapan pada uang. Jangan letakkan pengharapan pada uang. Pada Mazmur 62 ayatnya yang ke-11b dikatakan seperti ini. Jika harta bertambah banyak, janganlah engkau meletakkan pengharapan padanya. Teman-teman di dalam kehidupan kita diingatkan oleh firman Tuhan jangan sampai kita meletakkan pengharapan pada uang kita. Karena jika kita meletakkan pengharapan pada uang kita akan melihat hidup kita pada akhirnya akan kacau balau, hancur berantakan. Kalau kita baca Alkitab banyak, Bu, menurut Bapak Ibu, tulus gak pertama kali ikut? Tulus. Waktu itu Yudas ninggalin pekerjaan dia loh. Ninggalin kotanya dia loh. Ninggalin keluarga dia loh demi ikut Tuhan Yesus. Tulus gak? Tulus. Serius dia ikut Tuhan Yesus. Tapi ternyata di tengah perjalanan dia mulai hatinya bergeser. Gak cinta Tuhan lagi, tapi cintanya sama uang. Makanya akhirnya dia rela korbanin Yesus Kristus untuk 30 keping perak. Dia yang dulunya dipercaya jadi bendahara. Coba kalau dipercaya jadi bendahara artinya kelihatannya baik gak di awal? Baik, bisa dipercaya. Tapi di tengah prosesnya dia mulai cinta akan uang. Akhirnya dia khianati Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia jual untuk 30 keping perak, dia menyesal. Dia balikin 30 keping peraknya dan dia cabut nyawanya sendiri karena menyesal. Ini adalah sedikit contoh bagaimana kalau orang cinta akan uang, korbanin Tuhan, lebih milih uang, pada akhirnya gak akan happy juga.
Kita bisa lihat kok sekarang banyak yang kayak gini. Banyak orang yang berpikir kalau makin kaya gue makin happy. Akhirnya dia kerja, ngumpulin uang. Sampai-sampai udah gak saat teduh lagi. Udah gak gereja lagi. Akhirnya apa? Ketika kerja stres sendiri. Banyak yang kayak gitu. Banyak juga yang karena kerja, cari uang, lupa sama keluarga. Keluarga udah gak diurus lagi. Anak udah gak pernah ketemu, jarang banget ketemu istri, anak. Pas pulang aja, anak udah gak bilang papa. Anak manggilnya om, kayak gitu. Saking udah jarang ketemu papanya. Bisa juga. Ya kan? Gara-gara cinta akan uang, endingnya apa? Endingnya dia mencuri, merampok, korupsi, menyakiti orang lain demi keuntungan pribadi. Banyak. Dan ada juga yang karena cinta akan uang, ketika uangnya hilang banyak, stres berat, bahkan mau cabut nyawa diri sendiri. Ada anak dari teman mama saya, waktu itu kehilangan 500 juta. Apa yang dia lakukan? Dia pasang api, lompat ke dalam api, mau bakar dirinya sendiri. This is a true story. Karena cinta akan uang, ketika uang hilang, pengharapan hilang, ketenangan hilang. Jangan sampai kita letakkan pengharapan pada uang. Uang bisa hilang kapan aja. Saya percaya Bapak Ibu teman-teman juga pernah ngerasain ya. Uang yang udah kita kumpulin tiba-tiba bisa hilang kok. Kita gak pernah tahu. Bisa aja aset yang udah kita miliki, investasi kita ternyata gak naik tapi turun. Pernah pengalaman? Mungkin pernah. Mungkin apa yang udah kita beli tiba-tiba barangnya hilang, handphone hilang, laptop hilang. Bisa terjadi. Jangan meletakkan pengharapan pada uang. Gak salah kerja cari uang. Kita butuh uang untuk sehari-hari kehidupan. Tapi pengharapan kita gak di uangnya. Uang itu cuma sumber daya. Sumber sejatinya siapa? Pribadi Tuhan. Makanya letakkan pengharapanmu pada Tuhan, bukan pada uang. Kalau kita terus meletakkan pengharapan pada uang, pada akhirnya kita akan kecewa dan stres sendiri. Mau tenang mulai hari ini? Pandang pada sumber sejatinya, yaitu Tuhan. Semua pemberian baik termasuk uang asalnya dari atas, yaitu dari Bapa yang kekal. Ada amin? Yuk kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Pemain keyboard boleh bantu aku? Jadi aku mau tutup dengan poin terakhir, poin yang keempat. Kunci kita bisa memiliki ketenangan jiwa adalah menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang punya kasih dan juga punya kuasa. Ayatnya pada Mazmur 62 ayat 12 sampai 13, mungkin kalau di layar berarti ayat 11 sampai 12, dikatakan seperti ini oleh si pemazmur. Bahwa satu kali Tuhan berbicara kepadaku, ada dua hal. Yaitu yang namanya kuasa sumbernya dari Tuhan. Dan yang namanya kasih setia asalnya juga dari Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha penguasa dan juga maha pengasih. Dia bukan cuma salah satunya tapi keduanya Bapak Ibu teman-teman. Kalau misalnya Tuhan kita cuma maha kuasa tapi gak maha pengasih, artinya Tuhan mampu nolong kita tapi gak mau nolong kita. Kalau Tuhan maha pengasih tapi gak maha penguasa, artinya Tuhan mau nolong kita tapi gak mampu nolong kita. Tapi berita baiknya Tuhan bukan cuma salah satunya, melainkan keduanya. Dia maha penguasa dan maha pengasih, artinya dia mampu nolong kita dan juga mau nolong kita. This is a true story, kisah nyata. Dari seorang anak muda, masih kecil waktu itu namanya adalah Adrian. Dia berasal dari Norway. Nah ketika Adrian waktu itu masih berumur 5 bulan, suster dari rumah sakit mengatakan pada orang tuanya, mulai diganti dari susu, jadi makanan yang mulai ada ampasnya sedikit-sedikit. Supaya nanti transisinya bisa baik dan dia akhirnya ketika sudah semakin dewasa bisa makan makanan keras dengan baik-baik saja. Gitu. Akhirnya dikasih makanan yang ada sedikit ampasnya. Tapi ternyata Adrian malah sakit parah banget. Sampai keringat dingin, teriak-teriak, nangis-nangis. Jadi langsung dicek sama si dokter dan ketika dokter cek, dokter menemukan ternyata Adrian ini punya gangguan pencernaan yang sangat amat langka dan sangat berbahaya. Bagaimana Adrian, dia nggak bisa makan makanan padat seperti manusia normal. Dia cuma bisa masuknya cairan doang, murni cairan, nggak bisa makanan padat sama sekali. Makanya dari dia masih kecil, dia itu udah diinfus buat nutrisinya. Dan karena hal ini ada begitu banyak yang namanya efek-efek samping yang terjadi. Epilepsi lah dan juga ototnya gak bisa bertumbuh dan lain-lain. Jadi dia tumbuh dengan begitu banyak efek samping yang sangat amat gak enak. Oleh sebab itu di dalam setahun ada 12 bulan, 4 bulannya orang tuanya dan juga Adrian itu pasti di rumah sakit. Gara-gara pasti ada perawatan pengobatan yang harus dilakukan. 30% kehidupan mereka cuma di rumah sakit.
Sampai akhirnya ketika umur 11 tahun, keadaannya udah makin parah. Dan dokter bilang kayak gini, Pak, Bu, menurut prediksi saya, tahun depan Adrian gak akan bisa bertahan hidup. Mungkin ini akan menjadi tahun terakhirnya. Maka itu Bapak Ibu siap-siap, lebih baik tahun ini bikin dia happy, bikin dia senang, bawa dia kemanapun dia mau. Akhirnya mereka pikir mau bawa liburan kemana ya Adrian ini? Karena Adrian ini sangat lemah tubuhnya. Kalau misalnya liburan ke atas gunung, hiking gak kuat. Kalau dibawa ke Disneyland, ngantrinya panjang, lama gak kuat juga. Liburan kemana ya? Akhirnya mereka tahu ada sebuah acara besar waktu itu di Amerika. Ada Bethel Church yang membuat sebuah konferensi besar waktu itu. Akhirnya mereka pikir ya udah deh kita datang aja ke konferensi besar gereja ini. Ada acara yang berapa hari, biarlah ini menjadi tempat liburan buat Adrian. Akhirnya mereka datang ke tempat ini dan ketika si pengkhotbahnya khotbah, entah kenapa ngena di hati si Adrian. Tiba-tiba Adrian yang berumur 11 tahun dia bilang kepada papa mamanya, Papa, Mama, aku percaya Tuhan punya rencana buat aku. Apapun yang Tuhan kendaki dalam hidupku, aku rela, aku bakal menjalaninya. Aku akan terima dengan sukacita. Dan singkat cerita, pada akhirnya si pendeta ini bilang kayak gini, siapa di sini yang butuh kesembuhan? Boleh angkat tangannya? Dan di sana akhirnya si Adrian, dia angkat tangan. Ketika Adrian angkat tangan, seorang volunteers datang dan nanya, Dek, apa yang mau saya doain? Adrian bilang, saya punya gangguan pencernaan, saya gak bisa makan. Akhirnya ditumpangin tangan, didoain sama si volunteers ini. Setelah doa ditanya, gimana? Merasa ada yang berubah gak? Adrian bilang, gak merasa berubah apa-apa. Ya udah singkat cerita, mereka akhirnya pergi ke sebuah restoran buat makan. Ketika Adrian lagi makan sama keluarganya, Adrian itu minta dipesenin breadstick. Jadi Adrian emang gak bisa makan makanan padat, tapi dia suka minta makanan. Dan orang tuanya suka kasih supaya Adrian bisa cium baunya aja. Meskipun gak bisa dimakan, setidaknya dia bisa cium baunya dan bisa potong-potong aja. Supaya dia bisa merasa diikut sertakan di dinner atau lunch tersebut. Nah singkat cerita tiba-tiba Adrian bilang gini ke papa mamanya. Pah, Mah, udah habis, minta satu lagi dong breadsticknya. Bingung kan si papa mamanya, hah? Habis? Apa maksudnya? Kamu makan? Iya aku makan. Kaget kan orang tua, loh kok kamu makan? Biasanya Adrian makan semangka aja, semangka kan mayoritas air ya, ampasnya cuma dikit. Itu dia udah sakit parah. Ini breadstick, makanan bener-bener keras. Dia makan. Orang tuanya udah deg-degan, ini apa yang akan terjadi nih? Dia makan breadstick, perutnya bisa gimana nih? Udah deg-degan, udah takut mereka. Tapi diperhatiin Adriannya gak kenapa-napa. Aman-aman aja. Sampai akhirnya setelah kelar mereka bawa ke dokter. Mereka cek ke dokter yang biasa. Pas dokter yang ngecek, dokternya bilang gini, Pak, Bu, sistem pencernaannya Adrian udah kembali normal kayak manusia biasa. Mukjizat terjadi. Menurut dokter ini gak masuk logika. Tapi dia sembuh, pulih 100%. Bisa makan padat kayak manusia biasanya. And this is a true story Bapak Ibu teman-teman. Bagaimana seorang yang tadinya katanya bakal meninggal umur 12. Tapi ternyata dia bisa bertahan hidup umur 13, 14, 15, 16. Dia terus bertahan hidup. Kenapa? Karena miracle happen di dalam hidupnya. Nah aku percaya kalau misalnya Adrian yang waktu itu aja katanya harusnya udah mati. Adrian yang tadinya pencernaannya udah rusak parah. Tiba-tiba bisa pulih secara total 100% oleh karena kuasa Tuhan. Aku percaya Tuhan yang mengasihi Adrian adalah Tuhan yang sama yang mengasihi setiap dari kita dan juga punya kuasa untuk menolong kita. Pertanyaannya apakah kita percaya kepadanya? Tuhan yang kita sembah mampu mengadakan mukjizat. Dan kalau misalnya Bapak Ibu bertanya apa sih mukjizat terbesar yang Tuhan pernah kasih kepada setiap dari kita? Jawabannya pandang salibnya. Itulah mukjizat terbesarnya. Yang Tuhan Yesus lakukan buat kita ketika kita semua berdosa. Harusnya masuk neraka karena kebobrokan kita. Tuhan Yesus gak diam aja. Tapi dia rela tinggalin surga. Datang ke dunia dan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib itu. Demi menyelamatkan setiap dari kita. Mungkin ada orang-orang yang berkepercayaan berbeda yang mengatakan, Tuhan lu masa mati di atas kayu salib, lemah banget. Dan di sana aku cuma senyum dan bilang, keren kan Tuhan gue. Saking dia sayang sama gue, dia rela mati di atas kayu salib buat menebus dosa-dosa gue. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sayang dan begitu penuh kasih, penuh kuasa buat kita. Nah pertanyaannya hari ini,
apakah kita mau percaya kepadanya? Karena banyak orang hari ini gak punya ketenangan. Bukan karena Tuhan gak baik. Bukan karena Tuhan gak selamatin. Melainkan karena Tuhan sudah berjanji, tapi orang-orang yang gak percaya sama Dia. Itu yang seringkali bikin kita gak punya ketenangan. Tapi kalau hari ini kita memutuskan, Tuhan aku percaya sama apa yang Kau katakan dalam hidupku. Di sana kita akan punya ketenangan yang melebihi akal manusia. Jadi pertanyaan hari ini Bapak Ibu, do you trust Him? Apakah kamu percaya kepadanya? Pilihan ada di tanganmu sendiri. Amin. Mari kita pejamkan mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami kembali betapa luar biasanya yang telah Tuhan sediakan dalam hidup kami. Dan Tuhan, aku berdoa agar firman hari ini gak sekedar menjadi informasi yang kami tahu, melainkan kami sungguh-sungguh bisa memegangnya dalam hidup kami, menerapkannya. Supaya hidup kami bisa semakin berubah, semakin kuat, semakin menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu, jika firman hari ini menyentuh hatimu, boleh gak kita letakkan tangan kanan kita di dada dan pribadi lepas pribadi jujur sama Tuhan. Apa yang saat ini menjadi tantanganmu, struggle-mu, masalahmu, ceritain sama Tuhan. Apa yang seringkali bikin kamu khawatir, apa yang seringkali membuatmu merasa pengen menyerah, ceritain kepada Tuhan, katakan apa adanya. Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihimu. Dia mendengar doamu dan mau menolongmu. Ambil waktu ini, ambil momen ini. Jujur sama Tuhan. Jangan lihat kiri kanan, tapi pribadi lepas pribadi, jujur aja sama Tuhan. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From our heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Tuhan Yesus, Engkau melihat hati-hati yang berdoa hari ini. Biarlah Engkau yang tolong mereka Tuhan. Mereka membutuhkan kasih-Mu, mereka membutuhkan keajaiban-Mu. Biarlah Engkau yang pimpin hidup mereka Tuhan. Sehingga mereka bisa semakin menyaksikan kebaikan-Mu dan kasih-Mu. Berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Kau yang urapi lebih lagi Tuhan. Sehingga di tengah mereka menjalani hidup ini Tuhan, setiap harinya ada ketenangan di dalam jiwa mereka. Ketenangan yang bukan berasakan daripada dunia ini, tapi berasakan dari Engkau. Bimbing kami semua Tuhan. Hari ini kami mau declare sama-sama Tuhan Yesus, Kau sangat luar biasa. Kau sangat indah.
Dan kami bersyukur memiliki Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Thank you Jesus, you are always more than enough. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekarang tiba waktunya kita menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu boleh kita di dalam hadirat Tuhan berdiri bersama-sama. Kita angkat tangan kanan kita. Kita angkat kedua tangan kita dan juga kita arahkan hati kita pada Tuhan. Dengan segenap iman kita, marilah kita terima berkat dari Tuhan ini. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah setiap studi dan pekerjaanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang menjemput kita kembali. Haleluya. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Baik, terima kasih hambanya Pastor Revi Halim atas sharing firman Tuhan yang sangat luar biasa. Semua terberkati, amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, untuk ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Kami mengundang kembali untuk boleh hadir beribadah di tempat ini di jam 9, 11, 1, 3, dan 5. Dan boleh mengundang saudara dan teman-teman untuk boleh hadirkan tempat ini. Dan untuk info lebih lanjut mengenai gereja, bisa cek di Instagram kita di viva.official, ada di TikTok, di Facebook, dan di YouTube. Baik jemaat Tuhan, silakan untuk ambil satu dus sejenak. Happy Sunday, see you next week, and God bless you.